Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Ramadhani, NRP 31200600003 dari kelas 2 D4 Teknik Informatika A. Di sini saya ingin mengerjakan tugas yaitu getting data from users untuk latihan. Untuk poin pertama, tambahkan kemampuan untuk mengupload gambar pada fungsi create dan update dari item. Lalu digunakan pada aplikasi backend. Setelah itu, poin kedua, tampilkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi frontend. Lalu yang ketiga, tambahkan tombol untuk beli produk pada setiap item produk. Pastikan hanya user yang sudah login yang bisa membeli produk. Yang pertama, kita buka database kita yaitu MyMath, lalu ke tabel item. Setelah pada item, kita akan menambahkan field baru untuk item. Kita letakkan pada setelah price. Kita namakan yaitu image URL, lalu tipe datanya berupa varchar, lalu dengan panjang 255. Kita save. Setelah image URL dibuat, kita akan mengenerate model item untuk modelnya. Kita ke GUI pada aplikasi backend, lalu model generator, kita start. Setelah itu kita masukkan tabel name yaitu item. Untuk model custom otomatis terisi. Di sini namespace saya menggunakan common model karena agar frontend dan backend menggunakan satu model. Setelah itu kita preview. Setelah preview berhasil, kita overwrite, yaitu kita centang. Setelah itu generate. Maka aplikasi GUI-nya otomatis mengenerate model baru untuk mengoverwrite, yaitu dari model item. Kita cek sekarang pada common model item, maka sudah ada properti baru yaitu dengan nama string yaitu image URL. Setelah itu di sini saya membuat model baru, fungsinya untuk menampung image tersebut. Di sini kita coba namakan yaitu item image.php. Kita masukkan tag php, lalu tutup, lalu kita masukkan namespace-nya, itu tepatnya di common, lalu model. Setelah itu kita akan mengimport yaitu kelas model yaitu dari kelas B, lalu base, lalu model. Setelah itu kita buat kelasnya yaitu kelas item image, yaitu mengextend dari model. Yang pertama kita masukkan property yaitu dengan nama variabel public lalu image. Setelah itu kita membuat function baru dengan nama rows. Pada rows akan menggunakan sebuah array, yaitu akan memvalidasi isi image-nya nanti. Untuk return yang pertama kita masukkan nama propertinya tadi yaitu image, yaitu image ini adalah properti sementara dari item image ini. Setelah itu untuk validasinya yaitu berupa file, yaitu dengan extensions yaitu berupa JPEG, lalu JPG, lalu PNG. Jangan lupa kita kasih koma, kita save. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi controller yaitu pada backend, lalu controller, lalu item controller. Setelah itu untuk create kita cari, kita modifikasi. Di sini kita masukkan menginisiasi model baru yaitu model, kita namakan, kasih nama image, diambil dari new item image.
Jangan lupa untuk diimport item image, otomatis diimport ya jika menggunakan VS Code. Setelah itu pada if kita akan mengkonfigurasi, yaitu kita akan memanggil nama modelnya model image, lalu nama propertinya yaitu image sama dengan uploaded file. Jangan lupa kita import yaitu untuk upload file, kita masukkan upload file titik 2. Oh salah, kita untuk upload filenya menggunakan bukan dari ini, kita menggunakan dari kelas kita upload image file dari web. Kita cek di atas untuk importnya dari web uploaded file. Setelah itu titik 2 kita memanggil static class yaitu get instant. Setelah itu untuk model yang pertama kita masukkan model image. Setelah itu nama atributnya yaitu image. Setelah berhasil, di sini kita membuat lagi yaitu if, yaitu dengan nama model image dengan nama image untuk memvalidasi, dan model image validate. Kita buka kurung, kita di sini membuat nama file baru yaitu dengan nama file name. Lalu setelah itu kita ambil namanya dari file yang diupload yaitu dengan nama model image sama dengan image, lalu base name. Setelah itu kita beri tanda strip, kita beri titik lalu tanda strip. Setelah itu di sini kita akan menggunakan unique, yaitu fungsinya unique ini kan nanti setiap file jika ada file yang sama, untuk antisipasi tidak terreplace atau tidak pokoknya filenya tidak convolution atau bertabrakan. Setelah itu kita beri titik yaitu untuk extensionnya, kita ambil dari model image lalu image, setelah itu extension. Selesai. Setelah itu kita masukkan model image, kita simpan image-nya menggunakan save as. Kita masukkan di front end yaitu dengan add front end, lalu kita letakkan filenya di folder web lalu uploads. Pada front end kita akan membuat folder terlebih dahulu pada web dengan nama foldernya upload. Lalu setelah itu kita gabung dengan nama file name. Setelah itu kita menginisialisasi objek yang untuk menyimpan data yaitu di model, karena model image tadi untuk penyimpanan sementara. Setelah itu namanya tadi image URL, kita ambil dari nama file name. Setelah itu kita buat if jika model, lalu kita save, maka akan mereturn, kita ambil dari ini. Untuk ini kodenya kita hapus saja, kita save, lalu kita jangan lupa mengikutkan model image tadi untuk dipasang model field create dan field untuk update. Kita masukkan model image. Setelah itu kita akan memodifikasi juga untuk update, sama seperti yang di atas. Yang pertama kita akan memanggil model image, membuat variabel model image
yang diambil dari item image. Setelah itu di sini kita save-nya kita hapus terlebih dahulu. Kita tidak menggunakan save. Lalu ini kita cut terlebih dahulu. Tidak usah, kita kasih jarak saja. Itu yang pertama, kita akan sama seperti tadi, yaitu mengambil model image, lalu propertinya yaitu image. Setelah itu sama dengan uploaded file. Kita ambil instance-nya yaitu dari model image dengan nama image. Setelah itu kita berikan if, kita cek nilai model image yaitu image, dan model image divalidasi, validated, yaitu kita masukkan nama seperti yang di atas, file name sama dengan model image, lalu namanya image. Setelah itu kita ambil base name-nya, terus kita kasih unique agar namanya tabrakan unique. Itu kita beri extensionnya, itu kita ambil dari model image lalu extension. Setelah itu kita simpan filenya model image lalu image, kita save as, itu berletakkan di front end web lalu uploads. Terus kita kasih nama filenya, itu namanya file name. Terus jangan lupa kita simpan juga di model yang utama yaitu model lalu image URL, setelah itu dengan nama file name. Setelah itu kita simpan datanya itu model, kita save. Untuk return ini tadi kita masukkan pada if ini, kita save. Lalu jangan lupa pada untuk update kita tambahkan juga yaitu model image, kita masukkan nama model image. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi pada backend lalu view, yaitu untuk controller item. Lalu yang pertama kita ke create. Jadi di sini kita juga akan menambahkan yaitu model image plus model image. Di sini kita copy saja, kita masukkan juga untuk update. Kita save. Setelah itu kita ke form. Untuk form kita masukkan form lalu field, setelah itu model, setelah itu kita masukkan namanya tadi, ini model image, maaf, namanya image lalu file import. Di sini juga kita kasih label upload gambar. Jangan lupa untuk bikin kita akan ngeting yaitu option, yaitu options itu nc type. Setelah itu multipart form data. Setelah itu kita akan cek, kita akan tes. Kita masuk ke web, kita login. Di sini untuk password username bintang Lezika dengan password bintang Lezika, kita login. Kita ke menu produk. Setelah itu kita akan menambahkan create item.
Di sini saya coba menambahkan yaitu MacBook Pro M1 dengan harga 15 juta. Untuk ID ini saya masukkan. Di sini saya akan mencari gambar terlebih dahulu untuk MacBook Pro M1. Nah, ini gambarnya kita langsung kita cari yang resolusinya tinggi. Kita save image, kita masukkan pada picture, kita masukkan dengan nama MacBook Pro M1, kita save. Setelah itu pada admin toko kita coba choose file, lalu kita ambil dari picture ini, kita upload. Setelah itu kita save. Kita cek, sepertinya ada kesalahan. Kita lihat pada request, sepertinya kita cek terlebih dahulu pada controller. Kita cek, kita kurang menambahkan kode pada grid, yaitu mengeload dari model. Kita load, yaitu kita ambil dari this request, lalu post. Kita save, kita coba refresh. Nah, untuk data sepertinya sudah terupload di sini, tapi untuk gambar kita cek terlebih dahulu. Nah, maka sudah terbuat. Kita coba buat file, kita buat create baru, kita create item itu dengan nama MacBook Air M1, masukkan sembarang. Setelah itu untuk gambar kita masukkan sama, kita save. Maka sudah bisa terupload. Jika kita lihat pada debug bar, pada request, sudah terlihat ya. Kita lihat. Nah, untuk ini namanya MacBook Air M1, lalu pada file, pada image akan menyimpan yaitu data menampung sementara di modal item image dengan nama image-nya seperti kita upload tadi. Setelah itu kita akan melanjutkan yang kedua, yaitu tampilkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi front end. Kita akan membuka front end, yaitu di sini kita masukkan front end lalu web. Setelah itu kita akan menampilkan gambar pada produk. Kita cek, kita tutup terlebih dahulu, kita masuk ke front end, lalu kita akan membenahi yang pertama pada item pada front end. Untuk indeks ini kita copy, kita komen, kita paste di atasnya. Untuk ini kita hapus semua.
Untuk ini juga kita hapus semua. Yang pertama kita akan memanggil dari model item, setelah itu find, setelah itu all. Lalu pada kita lemparkan parameternya, itu item diambil dari variabel items. Setelah itu kita akan pada view front end, lalu pada item, setelah itu index. Untuk ini kita hapus semua, setelah itu kita akan membuat row setelah itu pada row kita kasih sejarah atas, yaitu dengan ante 5, margin top 5. Setelah itu kita for each di sini, kita masukkan for each, yaitu dengan variabel tadi items, lalu as item. Ini kita hapus, kita menggunakan ini, kita menggunakan for each, lalu kita sini kita menggunakan and for each. Setelah itu pada dalamnya kita masukkan kolom, yaitu kita masukkan 6. Kita coba 6 terlebih dahulu. Kita di sini lalu menggunakan card, lalu kita masukkan card header, lalu card body, setelah itu card footer. Untuk card header kita masukkan namanya, kita echo, yaitu dari item, lalu name. Setelah itu pada body kita masukkan image untuk menampilkan gambarnya. Untuk LT kita masukkan yaitu image terlebih dahulu. Pada source kita masukkan echo. Yang pertama kita akan memanggil yaitu base URL dari kelas frontend, yes app, lalu request, lalu base URL. Setelah itu kita tutup, kita masukkan lagi yaitu dengan nama foldernya yaitu uploads. Setelah itu kita buka echo lagi, itu dengan nama item image URL. Dengan nama itu, setelah itu jangan lupa untuk kelas kita masukkan image thumbnail. Setelah itu untuk card footer ini kita masukkan, kita akan membuat link baru untuk sementara untuk order, untuk mengerjakan nomor 3 ini. Untuk tambahkan tombol untuk beli produk pada setiap item produk, lalu pastikan hanya user yang sudah login yang bisa membeli produk. Jadi kita di sini buat sekalian, yaitu kita coba ketik di produk, kita masukkan dengan class btn primary, lalu btn sm roundup. Setelah itu kita masukkan call 12, jadi agar penuh. Kita cek, kita refresh pada halaman ini. Nah, maka untuk gambar sudah muncul. Kita rapikan dahulu, coba ini kita buat 4, lalu kita kasih margin bottom yaitu 3, kita refresh. Nah, di sini sudah muncul untuk gambar-gambarnya. Di sini
Untuk yang atas-atas belum, karena tadi masih kosong. Lalu di sini kan untuk di produk kan di sini kita posisinya belum login. Di sini akan saya konfigurasi ketika belum login maka user tidak bisa membeli produk. Pada card footer kita kasih if dengan kita panggil dari kelas C, lalu app, setelah itu menuju ke user itu kita cek apakah ini request. Di depan if kita kasih tanda not. Jadi ketika user itu adalah request maka hasilnya akan true. Setelah itu kita masukkan di sini and if. Kita save, kita cek. Nah, maka posisinya jika customer belum login, maka tombol untuk beli produknya mati atau tidak ada. Di sini coba kita login. RZK. Jika kita login, nah maka untuk tombol produknya sudah tampil. Di sini saya ingin mencontohkan yaitu untuk update gambar. Kita masuk ke backend. Setelah itu di sini kita coba yaitu untuk gambar yang lain. Kita akan mengupdate yaitu gitar. Kita cari gitar. Kita ambil dari Wikipedia saja. Ini kita simpan. Gitar sudah terdownload. Kita ke admin toko, lalu ke produk. Setelah itu di sini pada electric gitar kita edit. Kita pilih gambar yaitu ke gitar, kita save, maka berhasil diupload. Kita cek pada front end. Nah, maka sudah tampil untuk gambar gitar. Jadi untuk latihan I2 getting data from user sudah selesai. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.